Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Dan aku doakan juga tetap kalian semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Jangan lupa untuk bersyukur apapun kondisinya, apapun keadaannya, seberapapun rezekinya. Semoga kalian tak lupa untuk selalu bersyukur, karena bersyukur itu sudah kewajiban kita sebagai manusia ya teman-teman. Jangan pernah membandingkan apa yang kita dapat dengan apa yang orang lain dapat, karena itu akan membuat kita itu malah justru kufur akan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya saya sudah menceritakan bahwa saya ini sebetulnya mengupload video-video lama yang sayang untuk tidak kami upload. Di rumah kami ini, di rumah kedua, rumah kontrakan yang kedua kami tempati ini, kami sebetulnya itu sudah lumayan lama teman-teman, sudah ada sekitar 2 tahun. Nah, di rumah lama itu, kami itu kan sudah teman-teman ketahui ya bahwa kami itu memiliki 4 kucing. Nah, lalu di pertengahan tahun setelah kita tinggal di rumah ini, saya itu kemudian bukan kedatangan sih teman-teman. Jadi ceritanya waktu itu kami sedang ke pasar untuk beli makan untuk burung suami saya ya teman-teman. Nah, di depan kios itu, di tempat parkir tepatnya itu, ada kucing tergeletak di bawah motor di parkiran. Nah, aku pikir kucing itu sudah mati. Nah, kami niat untuk membawa pulang untuk menguburkan kucing tersebut, karena gimana teman-teman, melihat kucing yang tergeletak terkapar itu kan gak tega ya teman-teman. Kita sebagai penyayang kucing itu pastilah gak mungkin menutup mata melihat kondisi seperti itu. Lalu kemudian kucing itu saya angkat, saya junjung. Nah, ternyata itu masih hidup teman-teman, tapi napasnya pendek sekali, seperti mau sekarat gitu ya. Lalu kemudian kucing itu kami bawa pulang saya dengan suami. Sesampainya di rumah tidak kami rekod ya teman-teman, karena kalau saya itu terbiasa kalau di luar itu jarang kepikiran untuk memvideo sesuatu itu, jarang. Nah, jadi saya tidak punya video untuk waktu kami di pasar, waktu kejadian yang pada saat itu tuh. Kami itu gerak cepat lah teman-teman. Lalu pertolongan pertama kucing itu saya kasih air madu, saya kasih minum air madu. Lalu dia itu meminum. Nah, setelah itu ternyata dia bangun teman-teman. Nah, tetapi beberapa hari di sini sampai dengan 2 minggu dia itu masih lemes-lemesan teman-teman. Padahal udah dikasih makan, dikasih vitamin, dikasih obat. Dia terlihat sehat, pupnya normal. Udah aku kasih vitamin juga komandrin untuk anak-anak. Nah, setelah 2 minggu itu ternyata dia itu lalu sehat teman-teman. Setelah kondisi yang lemas nggak berdaya itu, kemudian dia sehat teman-teman. Nah, ini seperti ini keadaannya. Waktu saya temukan itu kira-kira umurnya sekitar mungkin 2 bulanan ya teman-teman. Nah, setelah sehat itu ternyata dia aktif banget teman-teman. Nah, aku kasih nama itu Cilang, artinya kucing Langon lah. Langon itu nama tempat pasar, tempat dia ditemukan ya. Biar gampang aja teman-teman. Saking banyaknya kucing kadang-kadang bingung mau kasih nama. Nah, dia itu aktif teman-teman. Makannya nggak pernah rewel, apa aja dimakan. Setelah sehat dia tuh luar biasa aktifnya, dan dia terbilang teman-teman, maaf, rakus gitu ya. Rakus ya itu karena dia tuh apa aja mau gitu, termasuk kadang-kadang makanan apa yang saya makan tuh dia kepingin coba dan dia doyan gitu. Tapi kan nggak sengaja saya kasih banyak-banyak, karena kan kalau bukan makanan kucing itu berbahaya ya buat pencernaannya gitu.
Saya masih sangat hati-hati terhadap hal-hal kecil seperti itu teman-teman. Yang nggak semestinya, yang nggak sewajarnya itu tidak terlalu saya biasakan ya. Sewajarnya saja. Untuk hewan ya hewan, untuk manusia ya manusia, begitu. Itu kalau saya gitu ya. Saya dalam merawat mereka itu seperti itu. Nah, itu Cilang itu tadinya itu saya itu nggak niat untuk menambah kucing baru teman-teman, karena menurut kami, saya dan suami itu mengadopsi 4 kucing itu juga udah berat teman-teman. Biaya pakan, biaya perawatan, belum biaya vaksin, biaya steril sudah pasti, karena kami itu pro steril teman-teman. Jadi setiap kucing yang ada di rumah kami itu karena kami itu merasa kemampuan kami terbatas, termasuk finansial, termasuk segalanya gitu ya, tenaga, waktu gitu. Jadi kami merasa mampu kami itu hanya 4 dan tidak ingin menambah, termasuk lalu kemudian mereka semua kami steril. Nah, si Cilang ini setelah dipikir-pikir, lalu saya mau mengembalikan ke pasar itu nggak tega teman-teman. Dan ternyata ya sudahlah, ternyata kami itu terhipnotis dengan si Cilang ini, dan lalu kami memutuskan untuk ya udahlah nambah 1, dan dia itu disayang banget sama Lola teman-teman. Lola itu kan kalau sama Queen itu nggak akur ya teman-teman. Kalau sama Queen ini seperti anak sendiri, dan sampai gede, sampai sekarang itu Queen itu berarti sudah umurnya 1 tahunan ya teman-teman mungkin, dan dia juga udah kami steril ya. Seperti di awal kami menjelaskan teman-teman, kami itu memelihara mereka itu kepinginnya ya sampai mati, sampai sebatas usia mereka. Jadi karena keterbatasan kami dalam segala hal, keterbatasan kami sebagai manusia, kami merasa kami itu harus mensteril mereka. Ini bukan untuk diperdebatkan teman-teman, karena keyakinanku dalam merawat mereka itu seperti ini. Nah teman-teman, dan steril itu seperti diketahui ya, steril itu banyak manfaatnya. Selain untuk mengatasi overpopulasi, juga steril itu berdampak baik untuk kesehatan. Biaya perawatan mereka kan juga nggak murah ya teman-teman, belum biaya makannya. Nah, seperti itulah gambarannya kenapa kami memilih untuk mensteril. Nah, kelima kucing kami ini ya alhamdulillah mereka itu akur-akur saja teman-teman. Walaupun Cilang itu kami ambil dari pasar, tetapi dia itu bisa berbaur, bisa bergabung dengan yang lain. Nah, Cilang itu punya sifat yang apa ya, dia itu cenderung cuek, dan karakternya ya lumayan nggak galak gitu loh teman-teman, ya lumayan jinak lah, mungkin karena dari kecil ya teman-teman, mungkin karena dia itu merasa kalau dia itu ya anak pungut mungkin ya, maaf teman-teman ya. Teman-teman, dalam merawat kucing itu menurut saya komitmen terbesar adalah, maksud saya tanggung jawab terbesar adalah pada komitmen merawat mereka sampai seumur hidup mereka. Apapun yang terjadi mereka harus diprioritaskan. Nah, kalau tidak steril, nambah-nambah terus, kami itu kan tidak mampu. Satu dalam hal finansial, belum tentu kami bisa seperti saat ini, karena yang namanya kondisi kan nggak tahu ya teman-teman, sekarang seperti apa, kelak seperti apa lah. 2 faktor keadaan, faktor kemampuan, faktor tenaga dan kesehatan teman-teman ya. Yang namanya manusia itu kan nggak selamanya sehat ya teman, yang diharapkan itu sehat, tapi kan namanya manusia kan nggak tahu ya teman-teman, takdir Allah kan nggak tahu ya teman-teman. Nah, maka dari itulah kami setuju sekali dengan pendapat untuk pro steril itu, tidak untuk diperdebatkan teman-teman. Kalian yang punya kucing berpendapat lain juga boleh. Nah teman-teman, begitu saja cerita singkat saya teman-teman, takutnya kepanjangan hingga kalian bosan untuk mendengarkan. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari ceritaku ya, walaupun nggak banyak.
Yang baik bisa diambil, baiknya yang buruk bisa dibuang saja. Nah teman-teman, semoga kalian bisa terhibur dengan videoku kali ini. Jangan lupa untuk selalu komen, like, dan subscribe. Jangan lupa untuk menunggu video-video selanjutnya. Tonton sampai selesai ya teman-teman. Terima kasih atas segala dukungan kalian. Dukungan kalian sungguh sangat berarti untukku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Gatel ya mukanya ya. Bilang, kamu nggak bobo? Udah sembuh ya? Udah sembuh.